Selamat siang Bapak dan Ibu CEO beserta para manajer yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan dan waktu berharga yang diberikan kepada saya untuk dapat berdiri di sini, di hadapan para pemimpin yang telah membawa Wardah menjadi salah satu brand kecantikan paling berpengaruh di Indonesia. Nah, perkenalkan, nama saya Bunga Stevia Yendra, dan hari ini saya akan mempresentasikan analisis strategi komunikasi penjualan digital dari Wardah Official Store. Nah, presentasi ini saya susun sebagai bentuk evaluasi sekaligus peluang pengembangan. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Bapak dan Ibu yang visioner, setiap analisis bukan hanya menjadi bahan pertimbangan, tetapi menjadi langkah nyata untuk menjaga Wardah tetap berada pada posisi terdepan sebagai brand kecantikan halal terbesar di Indonesia. Izinkan saya memulai dengan memaparkan strategi komunikasi Wardah yang saat ini sedang berjalan. Nah, pada slide pertama kita disuguhkan dengan strategi komunikasi. Nah, kalau kita lihat secara menyeluruh, Wardah sebenarnya sudah punya pondasi kuat untuk dari sistem komunikasinya. Nah, yang pertama yaitu Wardah selalu konsisten dengan identitas brandnya, yaitu halal, aman, lembut, dan clean. Nah, ini hal kecil tapi efeknya sangat besar untuk membentuk sebuah kepercayaan oleh konsumen. Yang kedua yaitu aktivitas digitalnya benar-benar hidup, dari official store, live streaming, hingga konten edukasi. Semuanya punya tujuan yang jelas, bikin konsumen paham dan merasa dekat dengan brand. Nah, yang ketiga yaitu Wardah selalu menjaga hubungan dengan pelanggan, mulai dari testimoni, promo, hingga respon yang cepat. Nah, semuanya membentuk rasa percaya. Jadi, sebenarnya Wardah itu bukan sekedar jualan produk saja loh. Nah, Wardah juga membangun hubungan baik dengan para konsumennya. Nah, selanjutnya ada kelebihan. Nah, dari sisi pelanggan yang saya lihat adalah mereka benar-benar percaya dengan Wardah. Kenapa? Simpel saja jawabnya, karena mereka yakin produk yang mereka beli itu asli dan halal. Dan itu penting sekali untuk di pasar salah satunya, dan terkhususnya itu pasar di Indonesia. Nah, selain itu kualitas produknya juga nggak main-main. Banyak produk yang ratingnya hampir sempurna. Itu artinya janji produk dan hasil nyata yang mereka dapatkan itu sangat cocok. Nah, satu hal lagi yang menurut saya jadi kekuatan yaitu pelayanannya yang aktif. Nah, pelanggan bisa langsung chat atau nanya lewat live atau lihat review. Nah, jadi ada interaksi dua arah, bukan cuma sekedar transaksi saja. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan. Namanya brand besar, pasti punya tantangan dong. Nah, dan justru ini tuh bikin Wardah terus belajar dan terus menerapkan apapun dari review pelanggannya. Nah, ada beberapa hal yang sering muncul, misalnya pesanan kadang ada yang salah atau itemnya yang kelewatan. Nah, ini tuh wajar terjadi kalau volume pesanan itu tinggi. Lalu soal respon customer service, itu ada juga beberapa yang merasa responnya agak lama, mungkin karena trafficnya itu memang besar gitu. Dan terakhir yaitu soal harga. Nah, ini tuh banyak sekali konsumen yang merasa harga dan hasilnya belum sepenuhnya itu sejalan, terutama kalau produknya kurang cocok dengan mereka. Nah, ini tuh sangat penting buat kita untuk memperbaiki value dari brand Wardah ini sendiri. Nah, selanjutnya itu ada rekomendasi perbaikan. Nah, dari semua snack tadi, saya coba rangkum menjadi 3 saran yang menurut saya itu paling realistis dan paling berdampak. Yang pertama yaitu perbaikan QC atau pengiriman. Nah, kalau kita bisa pastikan produk yang datang itu tepat, lengkap, dan sesuai pesanan, itu langsung mengurangi komplain dari para pelanggan. Nah, yang kedua yaitu mempercepat respon customer service kita. Nah, kita bisa bantu dengan sistem chatbot di awal atau SOP yang lebih jelas. Tujuannya supaya pelanggan itu merasa didengar. Nah, yang ketiga yaitu soal promo dan harga. Kita bisa bikin penawaran yang lebih terasa worth it buat pelanggan, seperti bundling atau yang tepat atau transparansi manfaat produk. Nah, 3 hal ini kelihatannya sederhana, tapi efeknya besar untuk rating dan kepuasan dari pelanggan.
Nah, sebagai penutup, saya ingin menjelaskan bahwa kekuatan terbesar Wardah bukan hanya pada produknya saja, tetapi pada kemampuannya beradaptasi di pasar. Nah, mendengar suara konsumen dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Analisis ini saya susun bukan untuk menunjukkan kekurangan, tetapi untuk menunjukkan peluang-peluang bagi Wardah untuk memperkuat posisi yang sudah sangat kuat. Nah, memperhalus detail yang masih dapat disempurnakan serta memastikan bahwa setiap pelanggan itu mendapatkan pengalaman terbaik dari brand sebesar Wardah. Saya percaya dengan kepemimpinan Bapak dan Ibu di ruangan ini, setiap strategi yang dirancang bukan hanya menjadi rencana di atas kertas saja, tetapi akan menjadi langkah nyata yang membawa Wardah semakin unggul, semakin dipercaya, dan semakin relevan di tengah persaingan digital yang dinamis. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Saya siap untuk menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.